di sini gitu ya kita belajar, tapi kita bisa langsung ngajarin juga teman-teman ya. Gimana caranya? Yaitu dengan cara kita ngajakin mereka untuk ikut bareng-bareng ke sistemnya kita. Gitu ya, seperti itu. Oke. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Sip. Saya mau sharing dulu nih. Mana nih ya? Ya, oke, sudah bisa. Oke, teman-teman semua, apa yang akan kita bisa dapatkan? Bahasanya kok gini ya? Di bulan ini nih, ya. Oke, oke, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu teman-teman ya, selamat datang buat para affiliate baru ya, selamat datang di Amazing Community nih atau komunitas ajaib ya. Jadi dari dulu saya membangun komunitas ini bersama Pak Nasrullah ya. Kami memberikan judul ya pada komunitas ini adalah Leader Amazing Team gitu ya, atau para pemimpin yang ajaib. Nah, gitu ya. Jadi kita para pemimpin yang ajaib dan kita ada di Amazing Community atau komunitas ajaib. Ya, siapa nih yang mau ajaib? Ya, kemudian yang kedua adalah selamat untuk para affiliate yang sudah join program. Ya. Jadi selamat buat para affiliate yang sudah join program, teman-teman ya. Kalau ya affiliate, teman-teman daftar affiliate adalah langkah pertama untuk bisa ajaib ya, untuk bisa lebih sehat fisik, bahagia dan kuat finansial, maka join program adalah langkah kedua ya. Langkah kedua untuk lebih sehat fisik, bahagia dan kuat finansialnya ya. Bismillah ya teman-teman ya. Jadi kita nggak cuma sekedar sehat fisik doang, nggak cuma sehat finansial doang gitu ya, tapi juga tiga-tiganya, sehat fisik, bahagia dan kuat finansialnya. Oke. Ya, sip. Oke. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, saya juga ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman yang baru merasakan komisinya. Ya, siapa yang udah ngerasain komisinya? Oh, mungkin teh belum ditransfer gitu kan. Sabar-sabar ya. Yang closingan akhir bulan mungkin baru masuknya, mungkin hari ini udah masuk nih tanggal 3 gitu ya. Tanggal 3 ini udah masuk ya. Jadi selamat untuk yang sudah merasakan komisi pertamanya ya. Setelah membantu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang ya, untuk sehat, bahagia, kuat dan ajaib ya. Oke, kemudian yang berikutnya saya ucapkan selamat juga untuk para LOI. Ya, LOI ini adalah orang-orang disebut, kenapa namanya LOI? LOI ini letter of intent ya. Jadi ini adalah teman-teman yang sudah closing 4 program dan memulai kualifikasi untuk menuju brand representatif. Gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang sudah bisa closing 4 program ya, mereka sudah mulai pakai produknya, mereka sudah mulai merasakan perubahannya, mereka sudah pede untuk sharing ya, sehingga lebih mudah untuk closing ya, lebih mudah untuk helping orang gitu ya. Selamat saya ucapkan kepada para LOI baru ya. Oke. Sebentar. Ini segini nggak sih? Oke. Saya minta maaf kalau misalkan ada yang nama-namanya belum masuk ke sini ya, teman-teman ya. Tapi ini oke. Ini adalah nama yang sudah dilaporkan ke saya ya. Ada Dr. Laila Kodriani ya, ada Pak Kadri Kuruseng ya, kemudian ada Bu Wiwi Wiyatsih, ada Mbak Erni Indri Hastuti, Mbak Indah Martini, Mbak Sela Ivani dan Mbak Faradiba Asegaf ya. Selamat saya ucapkan sekali lagi buat teman-teman new LOI ya. Bismillah ya. Oke, ini kita menuju ke brand representatif ya. Kuatkan tekadnya, kuatkan skillnya ya, kuatkan skillnya
ya, dan bismillah ya teman-teman ya. Nanti kita akan bertemu di trip-trip selanjutnya nih. Oke. Oke, teman-teman saya ucapkan juga nih untuk para winner Bali ya. Winner Bali dulu. Ya winner Bali ini ada Mbak Ratna Hapsari ya. Mbak Ratna selamat Mbak Ratna ya. Mbak Ratna sudah memenuhi kualifikasi winner Bali ya. Nah, ini kalau para leader yang lainnya masih kualifikasi. Saya belum hitung soalnya ya. Saya belum hitung gitu kan yang apa belum hitung nih kurang berapa ya, tapi seingat saya nih kayaknya sudah gitu ya. Oke, untuk Mbak Wiwin, Mbak Firna, Mbak Septi, ya Mbak Emira, Dokter Ewi, ya, dan alhamdulillah saya sendiri gitu kan, dan juga kualifikasi ke Malaysia teman-teman ya. Oke, teh Malaysia bisa diperpanjang nggak? Saya lagi mikir ya teman-teman ya, karena kan Malaysia ini kan trip kita sendiri ya kan. Nah, jadi saya itu kebetulan agak padat banget itu di bulan Februari. Tadi kan kita rencananya bulan Februari, ya kan? Ternyata Februari itu ada umroh, ya ada umroh Ramadan SCU. Kemudian di situ juga ada Bali dari kita, gitu kan? Dari bisnis kita Ayo Pro, gitu ya. Jadi akhirnya kayaknya nggak memungkinkan kalau di Februari, gitu ya. Kemudian di bulan April pada saat Ramadan, setelah Lebaran ya, setelah Lebaran itu juga ada trip Shanghai, ya. Bismillah, Insya Allah saya juga ikut. Terus kemudian ya, yang lagi kualifikasi Shanghai itu saya dan Mbak Septi, ya. Teman-teman mau ikut juga? Ayo, Bismillah ya. Walaupun misalnya belum gitu kan, it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Ya, ada bocoran nih. Ada yang mau tahu nggak bocorannya? Ya, saya belum tahu apakah benar apa enggak ya. Bocoran trip setelah Shanghai. Ada yang mau tahu nggak? Trip keluar negerinya. Nah, ada yang mau tahu? Kita mau ngelihat Firaun. Ngapain ya ngeliatin Firaun ya? Enggak ya. Kita mau ke Mesir, teman-teman ya. Kayaknya gitu. Kalau waktu itu aku kilik-kilik gitu kan, aku kilik-kilik Mbak Vina, Mbak Vin, ayo dong kasih tahu gitu kan. Ini kita mau kemana gitu ya nanti ya gitu kan. Kayaknya sih ke Mesir Bu gitu kan. Hah, ke Mesir asik nih ngelihat piramid ya teman-teman ya. Kita ngelihat piramid, ngelihat Sungai Nil ya kan. Terus kemudian nanti kita bisa berkunjung ke kalau kalau di Mesir ya, di Mesir itu banyak situs-situs situs-situs Islam juga gitu ya, seperti itu. Nah, yang mau ikutan, oke? Nanti boleh juga ya, coba kita bisa nggak sekalian extend umroh? Bisa tuh teman-teman ya. Jadi kayak waktu itu sempat ya kita tuh dari Turki, ya kan? Waktu itu saya trip pertama saya tuh ke Turki. Dari Turki kemudian kita extend ke umroh. Jadi lebih hemat umrohnya karena kan biaya pesawatnya itu cuma tinggal dari Turki ke ke Mekah atau ke Madinah gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau berarti kalau misalkan dari Mesir gitu kan pesawatnya nggak dari Indonesia lagi gitu, jadi nanti biaya umrohnya bisa lebih hemat, bener tuh ya, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Nah, ayo Ulan kan pengen ke Mesir lagi nih katanya ya kan. Ini Mak, teman-teman tapi ini masih belum pasti ya kan. Saya cuma denger-denger doang gitu. Saya habis kilik-kiliknya Mbak Vina gitu ya. Oke ya, Bismillah ya. Jadi artinya apa? Ya mungkin Shanghai belum kekejar, nggak apa-apa ya. Mungkin Bali belum kekejar, it's okay teman-teman. Kenapa? Karena di tahun depan kita akan ada lagi trip yang berikutnya gitu ya. Kirain Eropa after 10 tahun. Nanti deh Eropa ya, bismillah. Oke. Nah, oke, teman-teman. Apa impian teman-teman semua untuk menyelesaikan tahun 2025? Nah, saya mau tanya nih. Siapa yang masih ingat? Saya ingat banget ya, awal tahun Januari 2025 kita itu bikin event namanya event resolusi. Nah, ada yang ingat nggak event resolusi 2025? Siapa di sini yang ikut event resolusi Januari 2025, teman-teman? Ada, coba. Saya mau tahu nih, ada nggak teman-teman yang ikut nih dari event resolusi Januari 2025? Nah ya, atau mungkin pernah ikut gitu ya, pernah, oh belum lahir, Mbak Lina.
Malina belum lahir. Ya, kita pernah bikin tuh teman-teman ya. Kita pernah bikin supaya apa? Supaya gitu ya. Kita bisa tahu gitu. Apa sih yang harus saya lakukan nih selama 1 tahun gitu ya. Nah, atau mungkin oh banyak nih yang belum lahir. Keren ya kan? Nah, pasti teman-teman walaupun mungkin belum ikut gitu kan, tapi pasti teman-teman kan punya impian tahun 2025 ini saya mau apa ya. Nah, atau kalau misalkan belum punya teman-teman nanti harus ikut ya. Nanti kita ajarin nih gitu ya seperti itu. Nah, oke. Nah, teman-teman, kita tuh 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kita akan menyelesaikan 2025 ya, menyelesaikan 2025. Nah, teman-teman mau bagaimana? Ingat lagi apa yang kita tulis ya. Yang kita tulis teman-teman, yang kita tulis itu adalah impian kita, itu adalah doa kita, itu adalah LOP-nya kita ya. Law of projection-nya kita. Nah, ya. Saya sering banget, saya terbiasa menulis yang namanya goal setting, impian itu saya terbiasa teman-teman. Yang saya paling ingat gitu ya, itu adalah ketika saya masuk kuliah, itu saya punya impian gitu kan, saya mau lulus dengan cum laude. Itu impian saya, gitu kan. Saya mau lulus dengan cum laude. Dan setiap semester gitu kan, setiap awal semester saya selalu memprediksi, bukan memprediksi, bulan ini, semester ini saya mau dapat IP sekian, gitu kan. Saya mau dapat IP misalkan 3,5 sekian atau 3,6 sekian gitu ya, seperti itu. Dan saya ngambil mata kuliah apa, mata kuliah ini nilai saya A, mata kuliah ini nilai saya mungkin B, mata kuliah ini nilai saya A gitu. Saya sudah memprediksi. Kalau saya mau dapat IP sekian, maka saya harus di beberapa mata kuliah ini saya harus nilainya A, di beberapa mata kuliah ini mungkin ya yang saya nggak terlalu bisa, oke lah nggak apa-apa B. Gitu kan. Nah, teman-teman Masya Allah gitu kan. Kira-kira apakah itu berjalan lurus gitu ya sesuai dengan apa yang saya inginkan? Oh tentu tidak Ferguson, ya kan? Ada yang kadang-kadang saya ya IP-nya nggak sampai gitu kan, it's okay nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting saya terus semangat gitu ya, saya terus oke nggak apa-apa Bismillah gitu kan. Saya evaluasi gitu ya, evaluasi. Oke semester kemarin saya nggak dapet nih gitu ya, nggak dapet apa yang saya buat gitu ya. It's okay nggak apa-apa. Maka kita evaluasi. Nah, awal bulan juga adalah event ya, ada momentum untuk kita mengevaluasi teman-teman. Evaluasinya apa? Evaluasinya itu 2, yaitu good dan better ya. Coba tulis di catatannya. Buat 2 tabel ya. Tabel yang pertama adalah tabel good. Good. Nah, tabel good. Tabel good ini apa? Tabel good ini teman-teman apa yang teman-teman syukuri, apa yang teman-teman sudah lakukan dengan baik di bulan kemarin. Habit apa yang teman-teman sudah oke nih gitu ya, sudah bagus nih saya lakukan di bulan kemarin gitu ya. Seperti itu. Ditulis semuanya ya, rasa syukurnya, apa yang kita dapatkan, apa habit kita gitu ya, seperti itu ditulis di tabel good. Siap? Nah, kemudian tabel yang berikutnya adalah tabel better. Jadi bukan good dan worse ya teman-teman ya, bukan. Tapi good dan better. Nah, better ini apa? Better ini adalah apa hal yang harus saya lakukan dengan lebih baik lagi. Nah, jadi kita evaluasi. Oh, bulan kemarin gitu ya, saya nggak rutin nih ikut conference call-nya. Ya, padahal conference call bagus banget ilmunya. Gitu kan, banyak mindsetnya. Oke, bulan ini aku mau memperbaiki. Bulan ini aku mau ikut conference call dan morning briefing rutin. Bulan kemarin aku belum bisa invite banyak orang.
gitu ya. Maka berarti apa yang harus saya lakukan di bulan ini? Ya, saya mau perhatikan event-event apa saja yang bisa saya yang bisa saya invite orang gitu ya, seperti itu. Kenapa teman-teman? Karena bisnis kita bisa dijalankan secara part time ya. Teman-teman tuh tinggal ngundang orang doang. Ya kan, orangnya dapat ilmu gitu ya, orangnya dapat ilmu, kemudian nanti kitanya juga bisa dapat ilmu ya, dan kita juga bisa apa? Tadi visinya kita ya, kita ingin membantu orang untuk lebih sehat, untuk lebih bahagia ya, dan untuk lebih kuat finansialnya dan juga untuk ajaib ya. Nah, oke. Jadi teman-teman saya mau mengingatkan sedikit aja gitu ya tentang ilmu law of projection. Ya, law of projection. Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya ilmu law of attraction ya. Kita tidak pakai ilmu law of attraction tapi kita pakai ilmu law of projection ya. Ilmu proyeksi ya, ilmu proyeksi. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa proyeksi ya gitu, ilmu proyeksi. Nah, kita belajar ya. Jadi teman-teman ya, setiap pikiran adalah energi yang terpancar dan tervibrasi ke alam menjadi nasib. Ingat ya, ini adalah ilmunya. Setiap pikiran adalah energi yang terpancar dan tervibrasi ke alam menjadi nasib. Nah, ya. Jadi, kalau misalnya nih, teman-teman semua punya pikiran yang tidak baik gitu ya, maksudnya tuh yang kurang baik gitu ya. Aduh, aduh, misalnya gitu, sekarang tuh lagi banyak banget ya ekonomi lagi nggak bagus gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kita pikirannya, ya nih ekonomi lagi nggak bagus banget, pasti banyak orang nih yang nggak bisa gitu ya, yang nggak bisa untuk join program. Terus apa yang terjadi? Itulah nasib Anda. Gitu ya. Tapi kalau kita punya energi yang berbeda gimana caranya? Nah ya, jadi hidup itu adalah proyeksi teman-teman. Nah kita itu dapatkan 2 juta informasi per detik. Ya 2 juta informasi per detik masuk semua ya ke kepala kita, ke otak kita, kemudian kita memikirkan 60.000 pikiran setiap hari. Ya, ini secara otomatis 60.000 pikiran setiap hari. Ya, dari 2 juta informasi ini keluarlah 60.000 pikiran. Masuk keluar gitu ya. That's why teman-teman harus memilih informasi apa yang masuk gitu ya. Saya tuh lucu kemarin teman-teman saya berkunjung ke rumah adik ipar ya di Dammam gitu ya. Dammam tuh di Arab Saudi. Terus kemudian kan pagi-pagi kita keluar gitu ya. Nah, mereka tuh lagi ngelihat berita-berita Indonesia gitu ya. Berita-berita Indonesia kan mereka kan di luar kan. Mereka lagi berita-berita Indonesia itu beritanya tau nggak teman-teman apa? Pembunuhan di sini gitu kan. Ada yang tenggelam di sini. Ada kebakaran di sini. Saya pusing nonton ngelihatnya gitu kan. Saya bilang gini, "Ini berita apa?" Aku bilang gitu, "Ini berita apa?" Itu tuh ada di TV One. Jadi mereka tuh nonton TV One live gitu ya. Ini berita apa ya Allah? Saya aja nggak pernah nonton berita-berita kayak gini. Aduh, terus akhirnya saya mengusulkan untuk mengganti channel, gitu kan. Boleh nggak diganti channelnya? Ya, boleh nggak diganti channelnya? Akhirnya saya usulkanlah untuk mengganti channel. Channelnya apa teman-teman? Kalau saya suka berita-berita yang bukan berita ya, jadi yang ada ilmunya gitu kan, ilmu ekonomi kah, investasi kah, gitu kan, atau macam-macam lah gitu ya, seperti itu. Nggak usah ditulis Mbak Muji. Nggak usah ditulis. Saya tuh bilang gitu, "Gitu ya Teh Yuni?" "Iya gitu, ngapain lagi nonton-nonton kayak gituan, astagfirullah," saya bilang gitu. Jadi teman-teman ini 2 juta informasi ini kita harus apa, harus dipilih. Itulah kenapa teman-teman masuk conference call itu ya, itu memasukkan informasi yang baik. Ilmu yang baik sehingga yang kita keluarkan itu adalah pikiran yang baik. Gitu ya, pikiran yang baik. 60.000 pikiran setiap hari dan ini yang akan menjadi nasibnya kita.
Oke, ya, seperti itu. Nah, hati-hati ya. Makanya nih di sini kita dikasih nih ya informasi banyak gitu kan. Ya informasi ilmu, mindset gitu ya. Terus kemudian juga ada informasi kesehatan, informasi peluang. Nah, itu akhirnya nanti membuat diri kita tuh jadi bersemangat gitu kan, punya pandangan positif gitu kan untuk bisa menghadapi gitu ya, seperti itu. Oke, nah maka ya kekuatan pikiran, rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari, pikiran itu ada yang positif dan ada yang tidak positif ya. Kita doa nih, ya Allah semoga saya bisa closing program gitu kan. Tapi kita mikirnya gini, kayak nggak mungkin deh, nggak mungkin gitu kan. Akhirnya gimana? Pikiran nggak mungkin ini lebih banyak, 60.000 pikiran dibandingkan dengan kita berdoanya. Gitu ya, seperti itu. Maka nih, setiap pikiran adalah doa dan semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang tidak positif ya. Ud'uni astajib lakum ya, seperti itu. Maka kita tidak punya pilihan lain atas pikiran kita kecuali berpikir yang baik-baik saja. Siap ya? Gak punya pilihan lain kita. Gak punya pilihan lain. Ya mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita cuma bisa cuma mempunyai pilihan berpikir yang baik. Yang baik-baik saja ya. Slide sebelumnya. Bentar. Yang ini. Nah, oke ya. Jadi misalnya nih teman-teman ya, kita udah ngundang orang, terus kemudian orangnya tuh malah diem aja atau misalnya apa namanya nggak respon kita gitu kan, atau mungkin kitanya malah jadi dijauhin. It's okay teman-teman. Berpikir yang baik-baik saja. Doa ya, seperti itu. Pikirannya slide yang sebelumnya, ini slide yang sebelumnya. Nah, terus apa yang saya lakukan? Teman-teman, apa yang saya lakukan ketika misalnya saya sharing ke orang, terus kemudian orangnya tidak mau, gitu ya? Apa yang saya lakukan? Kalau saya dulu lakukannya secara offline, teman-teman. Saya datang ke teman saya si A, saya sharing gitu kan, kemudian ke si B. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, gitu. Terus kemudian yang berikutnya apa? Kalau misalkan dia belum mau bareng sama kita, it's okay, nggak apa-apa. Saya selalu doa. Yang ada dalam pikiran saya, Bismillah. Suatu saat dia akan jadi tim saya juga. Suatu saat, saya nggak tahu kapan, gitu ya. Saya nggak tahu kapan, maka suatu saat dia akan jadi tim saya juga. Dan itu terjadi, teman-teman, ya. Maka saat semua pikiran sudah baik, maka semua LOP kita, hajat, keinginan, impian, harapan, itu seperti biji tanaman yang jatuh di tanah yang subur, teman-teman. Ya, jadi kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya impian gitu, kalau pikiran kita selalu baik, ya, kalau pikiran kita selalu baik, apapun yang terjadi, wow keren. Ya, apapun yang terjadi, all is well, gitu. Semua baik, semua bagus. Ya, lagi apa yang terjadi di luar gitu kan. Oke, wow keren. Gitu ya, seperti itu. Maka dia seperti akan jatuh di tanah yang subur. Di PHK nih misalnya gitu kan, di PHK. Wow keren. Bismillah, mudah-mudahan Allah kasih sebuah peluang baru. Ya, sebuah peluang baru yang lebih baik income-nya dibandingkan dengan ya pekerjaan yang sebelumnya. Nah, seperti itu gitu kan. Karena apa? Karena Allah udah yang berikan yang terbaik buat kita. Akhirnya apa? Akhirnya dia seperti jatuh di tanah yang subur, teman-teman. Kan kalau misalnya nih ya kita punya hajat, keinginan, impian, ya kemudian dia pikirannya tuh nggak positif. Apa nih? Negara kayak gini, gitu kan. Negara kayak gini, terus nggak becus, apa segala macam gitu kan. Itu yang keluar, itu jadi doa kita, itu jadi tanah yang nggak subur sehingga nggak bakal bisa tumbuh itu keinginan kita. Tapi kalau kita punya hajat, keinginan, impian, harapan, ya jatuh nih ke tanah, walaupun teman-teman kita menemukan banyak tantangan.
ya. Kita menemukan banyak tantangan gitu ya di proses perjalanannya, tapi kita selalu berpikir positif ya, maka ini akan jadi tanah yang subur ya. Impiannya ini terwujud teman-teman ya. Bismillah ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya mau ngingetin. Tadi Pak Roni bilang apa? Mau melipat gandakan yang mana? Karena habits itu compound. Compound itu artinya berlipat ganda, teman-teman. Berlipat ganda, ya. Good habits itu compound, kemudian bad habits itu juga compound. Artinya orang-orang dengan ya habit yang baik, walaupun sedikit gitu ya, sedikit tapi dilakukan setiap hari, setiap hari, setiap hari gitu ya, maka ya dia akan memberikan hasil yang berlipat ganda ya, termasuk juga bad habit teman-teman ya. Nah, ini saya cerita tentang yang namanya ada satu buku yang bagus banget yang teman-teman boleh baca ya. Namanya Atomic Habit ya, Atomic Habit ya. Jadi Atomic Habit ini adalah tentang kebiasaan atom kecil banget ya, cuma perubahan 0,01% gitu ya, tapi dia akan memberikan dampak yang bagus. Nah, teman-teman, kadang-kadang nih kita merasa bahwa ya, kita merasa bahwa kalau saya sudah berubah teh, saya udah ngundang, saya udah belajar, saya udah masuk conference call, saya udah ikutin sistem. Ya, saya sudah ikutin sistem, tapi kok saya nggak berubah-berubah? Kenapa? Karena kita nih, teman-teman ya, kita itu berharapnya tuh kayak gini nih, kayak garis lurus gini. Nah, apa yang kita lakukan itu sama dengan apa yang kita dapatkan. Itu yang kita ini bener nggak? Bener nggak? Teman-teman berpikirnya gitu, pengennya ya. Kalau saya sudah konsisten teh, harusnya itu juga yang saya dapatkan dong. Pelan kita berubah, terus bertumbuh dan kemudian meningkat seperti ini. Shoot gitu. Oke? Jadi siap ya melakukan perubahannya perlahan-lahan. Oke? Oke, nah ini dia. 1% better every day, teman-teman. Ya, kenapa? Kalau 1% kita itu menjadi tidak baik setiap hari, maka selama 1 tahun, ya, ini 0,99 dipangkatin 365 hari. Kita itu jadi ya 0,03. Jadi tambah tidak baik. Ya. Tapi kalau kita 1% better every day for 1 year, kita 1% lebih baik. 1% aja teman-teman. 1% aja ya, lebih baik selama setiap hari. Misalnya nih, oke, hari ini aku ngundang 5 orang. Terus besok gitu kan, besok aku ngundang 6 orang. Nambah kan 1 hari kan? Iya. Besok oh, sama daftar nama nih. Daftar nama aku hari ini nambah 1. Besok aku nambah 2. Besok lagi aku nambah 2. Bisa juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi apa? Tapi kita tuh ada yang lebih baiknya, ada yang lebih baiknya, ada yang lebih baiknya gitu ya, seperti itu. Jadi ini kalau kita 1% improvement ya. Thread gitu ya, seperti itu. Nah, gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita 1% decline nih seperti ini. Saya sebetulnya pengen manggil banget satu leader kita ya, satu coach kita untuk kasih testimoni, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi saya cerita aja ya. Saya cerita tentang satu tim saya ya, yang namanya Mbak Ratna. Di sini ada Ratna masih ya? Mbak Ratna Hapsari. Mungkin di sini ada sebagian besar ya, sebagian banyak nih timnya Mbak Ratna. Ya. Mbak Ratna ini teman-teman itu saya nggak tahu 4 tahun ya nak ya. Ratna 4 tahun kalau nggak salah ya. Jadi Mbak Ratna ini sudah 4 tahun join Nuskin ya. Sebelumnya beliau itu adalah kalau nggak salah pegawai keuangan. Oh 5 tahun ya. Pegawai keuangan deh gitu, akuntan dari sebuah perusahaan ya. Mbak Ratna ini yang saya lihat gitu kan, beliau mempunyai sebuah konsistensi
Jadi Mbak Ratna ini ada konsistensinya, ya. Jangan dipikir jalannya cepat, enggak. Saya yang nyaksiin sendiri, gitu ya. Jadi kadang-kadang nih teman-teman ya, nih Mbak Ratna ini mungkin ya itu sponsor atasnya udah belum join lagi melanglang buana kalau saya sponsornya lagi melanglang buana. Ya, lagi pergi, terus kemudian sama lagi pergi yang atasnya lagi pergi gitu, lagi melanglang buana. Tapi Mbak Ratna tetap konsisten ada di sini, gitu ya. Waktu kita masih sering ketemu gitu kan, waktu Mbak Ratna di Jakarta, Mbak Ratna sering banget ngobrol gitu ya sama saya di mobil. Jadi kalau kita pulang karena sama-sama daerah Depok, itu kan saya coba coaching Ratna gitu kan. Oke, karena apa? Karena saya lihat Ratna ini rajin banget ikut sistem, teman-teman ya. Ratna ini rajin banget ikut sistem, tapi hasilnya tuh nggak ada. Hasilnya tuh belum ada. Belum closing gitu kan. Kemudian pokoknya jatuh bangun banget lah. Gitu, jatuh bangun banget gitu. Saya bilang, saya tuh sampai bingung juga ya, saya sama Septinya. Ini kenapa ya Ratna ya gitu. Mungkin Ratna nggak tahu nih gitu. Ratna kenapa ya gitu kan. Kok padahal dia ikut banget loh sistem gitu, tapi kok hasilnya tuh belum ada banget loh Teh gitu kan kalau saya ngobrol sama Septi. Iya kenapa ya? Makanya kemudian akhirnya saya terus gitu kan coba nah apa yang kita evaluasi gitu ya. Itu ya ya Ratna sang melankolik yang kalau ngomong itu datar banget. Saya ingat banget tuh ya. Dulu tuh Ratna tuh kalau ngomong tuh datar gitu dan terlalu banyak detail data yang dia apa namanya? Yang dia ucapkan ya gitu. Jadi akhirnya nggak gampang closing. Kayak gitu teman-teman. Ya, tapi ini Ratna ini ya Mbak Ratna, saya izin nih Ratna yang saya sharing di sini. Semua coach punya kisahnya masing-masing. Ya, semua coach kisahnya masing-masing tuh keren-keren kisahnya. Tapi saya mau ngangkat Ratna. Nah, Ratna ini gitu ya, tapi dia terus konsisten terus gitu ya, walaupun di tengah berbagai tantangan. Kemudian dia pindah ke Rembang ya, di Rembang juga di Rembang itu dia bilang, aduh sinyal nggak bagus, repot. Kemudian ya bareng sama apa mertua sama ibu gitu ya, macem-macem lah gitu ya tantangannya. Tapi teman-teman semua, every flower ya, setiap bunga punya waktunya buat mekar. Setiap bunga punya waktunya buat mekar. Ada bunga yang dia mekar langsung setiap hari. Ya, ada bunga yang mungkin dia mekarnya malam hari. Ada bunga yang dia mekarnya pagi dan sore hari. Ada bunga yang dia cuma mekar setahun sekali dan cuma seminggu. Ya, namanya bunga sakura. Ada bunga yang dia mekarnya itu mungkin jarang banget gitu ya, tapi sekali mekar dia besar banget gitu ya, namanya Rafflesia arnoldi. Setiap bunga gitu kan ya, ya betul gitu ya, nih dia nih Ratna nih ngundang, nggak cuma ngundang, Ratna tuh kalau ngundang presentasi aku bilang, "Nak, Ratna terlalu muter-muter," aku bilang gitu, terlalu detail gitu karena melankoliknya itu ya. Gitu. Nah, dan itu akhirnya pentingnya tuh gitu teman-teman. Jadi pentingnya tetap konsisten, tapi nggak cuma konsisten doang. Ada proses konsultasi ke coach-nya. Coach, saya udah melakukan ini, tapi kok hasilnya belum nih. Apa ya yang kira-kira saya perlu perbaiki gitu ya, seperti itu. Yes, betul ya. Sampai akhirnya alhamdulillah teman-teman ya, Masya Allah ya. Saya dapat laporan nih 2 bulan ini ya, itu dahsyat banget nih ya. Hasil yang didapatkan sama Ratna gitu ya, seperti itu. Nah, gitu ya, jadi itu dilihat dari apa? Dibuat dari konsistensi, teman-teman. Dari konsistensi. Ingat nih, kita tuh mungkin nggak kayak gini, nggak garis lurus begini, teman-teman. Tapi kita tuh eksponensial begini. Ya, jadi ada yang namanya volley of disappointment, gitu ya. Nah, ada nih, gimana? Ya lakukan aja. Toh juga di sini teman-teman nggak rugi, ya kan? Kalau teman-teman belum closing ya nggak rugi
gitu. Tetap dipakai, tetap enak, tetap dapat ilmu nanti, tapi sambil belajar gitu ya. Belajar pelan-pelan, bertumbuh gitu, mau melakukan apa yang sebelumnya tidak saya lakukan. Gitu ya. Jadi kalaupun misalnya dia konsisten tapi ya udah gini aja, biasa aja. Kalau saya belum closing tapi saya nggak mau dievaluasi ya akhirnya sama aja teman-teman. Ya jadi ada prosesnya, ada proses konsisten, evaluasi, mau memperbaiki apa yang harus saya lakukan gitu kan. Apa yang harus saya lakukan nih gitu ya untuk jadi lebih baik. Mau melakukan apa yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Gitu ya, seperti itu. Oke. Oke, sudah jam 8.46. Saya sekilas teman-teman ya, gimana cara jalanin bisnisnya. Satu, be the product of the product. Pakai produknya ya, karena kita cobain, ceritain, dan cuanin gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya share ke orang lain. Kalau misalkan kita sudah pakai, sudah turun susut gitu ya, 5 cm, 7 cm, jangan didiemin. Teman-teman bikin foto before after atau sekedar tulisan pun boleh. Ya, saya susut 5 cm dalam waktu seminggu, gitu kan. Ah, gitu. Tanpa program berat, tanpa diet, bla 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 gitu. Jadi intinya itu adalah bikin kepo, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya kalau dia dekat bisa demo langsung sebelah aja. Kemudian kalau kita belum bisa jelasin gitu ya, kalau kita belum bisa jelasin banget gitu ya, maka pakai sarana three-way call. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, gunakan event prospek online. Jadi kita bisa secara offline, bisa secara online. Gimana caranya? Mengundang. Mengundangnya siapa? Ingat dulu FFBC. Ya, family, friends, bisnis, komunitas. Family, keluarga, friends, teman, SD, SMP, SMA, kuliah, wali murid. Ya, kemudian bisnis, klien bisnis, teman kerja, yang pernah kita beli, yang pernah kita jual gitu ya, komunitas, teman hobi, teman training, teman kajian gitu ya, sambil teman-teman membangun sosial medianya. Ya, sosial medianya ini gitu kan, sosial medianya ini gitu ya, itu harus kita bangun pelan-pelan aja. Entah teman-teman mau berupa tulisan, entah teman-teman mau ngomong misalnya gitu ya lewat TikTok, bangun aja pelan-pelan. Tapi kita harus ini nih FFBC-nya dulu digarap. Gitu ya. Ngundangnya kemana? Pertama kita akan ada event awal bulan webinar dengan tema magnet rezeki. Mudah-mudahan hari ini sudah fix ya judulnya. Jadi besok sudah mulai bisa ngundang ya. Sabtu minggu pertama ya kan akan ada webinar dengan tema yang sesuai dan kondisi yang sedang viral. Ya, dengan menggunakan dan solusi dengan menggunakan nilai-nilai magnet rezeki. Akan ada sesi webinar dengan tema MR, sesi 2 penjelasan affiliate, sesi 3 new affiliate training gitu ya. Kemudian yang berikutnya akan ada webinar kesehatan. Webinar kesehatan setiap hari apa? Setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Kok kemarin ada 2 teh sesi webinarnya tentatif ya. Nanti kalau misalnya ada webinar-webinar yang bagus kita akan ada tentatifnya. Oke, jadi siap-siap aja. Pokoknya siap-siap ngundang gitu ya. Dengan tema-tema yang menarik ya kan dibawakan oleh para dokter. Kemudian ada assessment, ada sesi meet the coach. Ya, ada sesi meet the coach untuk konsultasi dan menemukan hot button-nya ya. Kemudian yang ketiga ada webinar susut perut dan sehat. Ini setiap hari. Loh, kok ini? Oh, masih ya Allah. Harusnya webinar sehat ini setiap Selasa, webinar peluang afiliatnya setiap hari Rabu. Saya nggak tepat, teman-teman. Ya, jadi ini nih. Jadi ini hari Sabtu ada webinar revolusi sehat gitu ya. Kemudian ya ini Sabtu sampai Jumat ini ada sesi meet the coach-nya. Ya, kemudian setelah itu dimasuk ke sesi Selasa. Sesi Selasa ini nggak cuma susut 5 cm ya, tapi juga sehat, teman-teman ya. Sehat nih, program sehat, kemudian ini program di hari Rabunya gitu kan, hari Rabunya adalah program peluang bisnisnya gitu ya, seperti itu. Kemudian Kamis adalah sesi tim training gitu ya, seperti itu. Nah, dan juga akan ada training dan mentoring, ada conference call ya, kemudian ada morning briefing dan ada onboarding program. Oke?
Siap ya, kan cuma ikut Zoom doang. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, ya kita nih punya bonus nih. Ada spesial bonus yang mau dapetin ya jadi kita satu, saya mau juga teh, saya udah punya program. Ya, ini bagi teman-teman yang sudah punya program tapi saya mau ya mau dapetin ini juga. Jadi akan ada spesial bonus dapetin smartwatch. Nah, keren ya. Smartwatch-nya ini iWatch KW. Kayak iWatch loh teman-teman, nih lihat tuh. Ya kan? Kayak iWatch. Saya langsung tawarin ke anak-anak saya. Dedek, kakak, mau nggak jam ini? Ini kayak jamnya Umi. Mau gitu kan. Mau Umi gitu kan. Oke, saya langsung bikin bikin target teman-teman di saya. Saya mau saya mau dapatkan gitu ya si jam ini berapa gitu. Berapa jam buat diri saya sendiri gitu kan. Kemudian kan ini kan yang ini hadiah ini bukan buat kita. Hadiah ini buat siapa? Hadiah ini kalau kita belanja 250 poin. Oke, kita belanja 250 poin dapat hadiah ini. Artinya kalau kita helping orang ya dengan program IO Pro. Kalau teman-teman nih ada yang belum beli program IO Pro ya, maka bulan ini beli di tanggal 1 sampai 7 November ini dapetin hadiah jam. Gitu ya. Dapetin hadiah jam. Dapetin hadiah jam plus ya dapetin ini sesi training public speaking. Nah, ini dia ya, akan ada sesi training public speaking. Jadi yang beli itu dapetin hadiah jam dan dapetin sesi training ya. Jadi jangan nunda-nunda. Aduh, nanti saya mau beli tapi nanti deh gitu kan. Jangan nunda-nunda. Mumpung kalau mau ambil program sekarang nggak perlu di new ID. Ya, nggak perlu di new ID Mbak Tias.